إلهي لست للفردوس أعلى ولا أقوى على النار الجحيم فهب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم إلهي لست للفردوس أعلى ولا أقوى على النار الجحيم فهب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nawwara qulubal mu'minina bil hidayah watma'annat qulubuhum bitauhid. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardi wa huwar raqibul majid. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi anara al-mawjuda bi nuri dinihi wa syari'atihi ila yaumil wahid. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin Allahumma salli wa ala alihi wa sahbihi alladzina amanu wa amilu salihati ila yaumil ma'ud. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain. Anishkur li wa liwalidayka ilayyal masir. Sadaqallahul azim. Wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala dhalika minasyahidina syakirin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Para jamaah majelis ta'lim ibu-ibu Miftahul Jannah Perumahan VGA 5 Blok MN Bekasi. Para pemirsa Assalamualaikum Nusantara TV One dimanapun berada, yang insya Allah kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama dan yang paling utama, tentunya pada kesempatan kali ini tiada ucapan yang paling pantas kita ucapkan sebagai seorang hamba selain daripada ucapan rasa syukur, terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sampai detik ini Allah Subhanahu wa Ta'ala masih karuniakan kita sehat panjang umur. Alhamdulillah. Kemudian salawat serta salam senantiasa tercurah limpah kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa TV One yang dimuliakan oleh Allah. Ada satu kisah yang mungkin kisah ini sangat sederhana, tapi apabila kita renungkan
Kisah ini memiliki makna yang sangat luar biasa. Bahwa pada suatu hari, di mana seorang bayi ketika masih berada dalam surga, dengan begitu sangat bahagianya si bayi ini menjalani kehidupan dalam surga. Segala kebutuhannya tercukupi, segala keinginannya terpenuhi. Hidup tiap waktu, tiap hari dalam kesenangan dan kebahagiaan. Tiada sakit hati, tiada rasa kecewa. Hanya kebahagiaan yang selalu dialami oleh si bayi. Malaikat-malaikat memenuhi segala kebutuhan si bayi. Kemudian satu waktu terjadilah percakapan si bayi dengan Tuhan. Tuhan bertanya, "Wahai anak manusia, apakah engkau merasa bahagia tinggal dalam surga?" Kemudian si bayi menjawab, "Saya sangat bahagia. Karena di sini saya selalu merasakan bahagia. Saya tidak pernah hidup dalam kekurangan. Saya selalu mendapatkan teman-teman yang baik. Malaikat-malaikat senantiasa melayaniku dengan baik. Segala kebutuhanku tercukupi tanpa kurang sedikit pun. Aku tidak pernah merasakan yang namanya sakit hati ataupun kecewa. Aku selalu tertawa bahagia." Kemudian Tuhan berkata, "Wahai si bayi, pada hari ini aku takdirkan engkau harus hidup di dunia. Mendengar itu, si bayi tadi menangis. "Wahai Tuhanku, tolong. Jangan suruh aku pergi dalam surga. Tolong, jangan hidupkan aku di dunia." Kenapa? Karena dunia adalah tempatnya fitnah. Dunia tempat orang-orang yang berbuat jahat dan berbuat zalim. Aku merasa aku tidak mampu hidup di dunia. Aku merasa aku pasti banyak merasakan sakit hati. Aku merasakan ketika aku hidup di dunia pasti banyak orang-orang yang benci sama aku dan menzolimi aku. Kemudian Tuhan berkata, "Wahai anak manusia, kamu jangan pernah khawatir. Walaupun di surga aku sudah persiapkan malaikat-malaikat untuk menemanimu. Begitupun di dunia, aku juga sudah mempersiapkan malaikat untuk selalu menemanimu. Tapi bagaimana seandainya di dunia nanti banyak orang yang membenciku, wahai Tuhan?" Kemudian Tuhan menjawab, "Seandainya banyak orang membencimu, maka malaikat yang aku utus itu akan selalu menemanimu, akan selalu mencintai kamu, akan selalu menyayangi kamu. Malaikat itu akan selalu menemani dimanapun kamu berada, dalam keadaan suka dan duka. Malaikat itu tidak akan membiarkan engkau meneteskan air mata kesedihan ketika kamu hidup di dunia. Bagaimana kalau seandainya banyak orang-orang yang menjauhiku? Malaikat itu akan selalu berada di sisimu. Bahkan malaikat itu tidak akan membiarkan, akan mengusap ketika engkau meneteskan air mata. Malaikat itu akan selalu memeluk tubuh hangatmu dikala engkau kedinginan. Malaikat itu akan senantiasa menemanimu dalam tidur lelapmu. Ketika waktu sudah akan sampai dia harus hidup di dunia, si bayi sempat bertanya, "Wahai Tuhanku, siapa yang engkau maksud dengan malaikat yang akan menemaniku?"
Kemudian Tuhan pun menjawab, malaikat itu tidak punya nama, tapi kelak engkau akan menyebutnya dengan panggilan ibu. Ibu adalah malaikat dalam kehidupan para anak-anaknya. Seorang ibu dengan rela, dengan ikhlas, dengan ridho harus merasakan lelah, letih, kepedihan demi kebahagiaan putra-putranya. Seorang ibu tidak akan membiarkan anaknya menangis dalam kesedihan. Seorang ibu akan berjuang sedemikian rupa demi untuk kebahagiaan buah hatinya. Para pemirsa TV One yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita sebagai seorang anak, sehebat apapun kita, setinggi apapun pangkat dan jabatan kita, sesukses apapun kita hidup di dunia, percayalah, di setiap urat nadi kita, di setiap aliran darah kita sebagai seorang anak, dimanapun kita berada, di sana ada doa, di sana ada air susu orang tua kita yang selama 2 tahun selama ini telah kita konsumsi sampai dengan kurang lebih usia 2 tahun lamanya. Dalam diri dan hati orang tua akan senantiasa tersimpan rasa cinta dan sayang. Apapun yang terjadi, bagaimanapun kondisi si buah hati. Oleh karena itu, sangat naif sekali ketika selama ini orang tua kita telah berjuang sedemikian rupa dalam kehidupan kita, kemudian setelah sukses kita, ternyata kita anggap perasaan orang tua kita biasa-biasa saja. Bahkan yang lebih naif lagi, kita merasa bahwasanya selama ini, satu contoh kecil, ketika setiap tahun, ya, di momen-momen lebaran, yang mungkin orang tua kita di kampung sangat berharap kehadiran kita selaku anaknya. Karena orang tua merasa dari kecil sampai dengan batas usia di mana kita harus merantau meninggalkan kampung halaman. Ternyata mungkin selama ini kita lupa. Tiap waktu, tiap hari, tiap bulan, bahkan 1 tahun itu orang tua selalu berharap kehadiran kita untuk bisa hadir di kampung halaman, bertemu dengan orang tua. Sehingga apa? Terobati rasa kangen, rasa rindu, rasa cinta, rasa sayang orang tua kepada anak mereka. Tapi ternyata banyak sekali hal-hal yang mungkin sangat luar biasa ini dianggap sangat sederhana oleh anak-anak. Dia merasa ketika dia sudah sukses hidup di kota, dia hanya cukup telepon orang tuanya, "Ibu, maaf, saya belum bisa pulang karena kesibukan saya, karena aktivitas saya. Tapi jangan khawatir ibu, saya sudah transfer uang 10 juta di rekening ibu." Dalam keadaan sedih seperti itu pun, ternyata ibu, yang namanya ibu, tidak pernah mau mengecewakan anak-anak mereka. Apa jawaban orang tua kita? "Gak apa-apa nak, kamu gak bisa pulang sekarang, insya Allah ibu doakan supaya tahun depan kamu bisa pulang. Yang penting kamu sehat, keluarga kamu sehat, anak-anak kamu sehat." Ternyata anak-anak lupa bahwa orang tua di kampung halaman memendam rindu, kangen yang begitu sangat. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, dengan berbagai macam kesibukan dan aktivitas di kota, sampai dengan batas waktu kurang lebih 10 tahun, dia merasa cukup tiap bulan harus dikirim 10 juta, 10 juta, 10 juta, dengan harapan tercukupi semua kebutuhan ibu di kampung halaman.
Ternyata pada tahun yang ke-10 si anak tadi memiliki keinginan untuk pulang kampung. Dia punya inisiatif, saya tidak ingin kasih tahu ibu kalau saya tahun ini akan pulang kampung, dengan harapan ibu akan bahagia karena ada surprise pada tahun ini. Dia beli keperluan-keperluan ibu, apa yang disuka ibu di kampung halaman. Dia beli pakaian, daster dan lain sebagainya. Tapi ketika sampai ke kampung halaman, sampai tepat di depan pintu rumah dia, dari situ ternyata dia lihat pintu rumahnya sudah terkunci rapat. Bahkan di depan pintu itu jelas tertutup oleh gembok, dengan gembok yang terkunci rapat. Dia bingung pada saat itu, kenapa pintu rumah saya harus dikunci rapat? Ada apa? Kemana ibu berada? Tidak lama kemudian tetangga pun menghampiri kita. Kemudian dia menjawab, "Nak, kamu pulang?" "Iya bu, saya pulang." "Alhamdulillah kamu bisa pulang. Ibumu selama ini berharap kamu pulang." Gitu. "Iya bu, saya minta maaf selama ini saya belum bisa pulang. Tapi alhamdulillah tiap bulan ibu selalu saya kirim uang. Saya selalu transfer uang ke ibu saya." Si tetangga tadi diam saja. "Baiklah nak, kalau begitu ayo kita masuk ke dalam." "Maaf bu, sebelum kita masuk dalam, ibu saya kemana? Kenapa rumah saya harus dikunci? Dan kenapa ibu harus pegang kunci rumah saya?" "Nanti ibu akan jelaskan." Jalan berdua, kemudian buka pintu, masuk ke dalam. Ketika kaki kanan melangkah masuk ke dalam rumahnya, terbayang semua kenangan-kenangan masa lalu di waktu kecil. Kenangan-kenangan di mana ayahnya ketika masih hidup duduk di kursi panjang sebelah kanan. Terbayang kenang-kenangan ketika dia masih kecil berlari-larian dari pintu satu ke pintu yang lain, dari belakang sampai dengan ke depan, sambil tertawa bahagia. Terbayang semuanya. Dilihatnya perabotan-perabotan yang dulu ketika dia tinggal di kota, itu perabotan tidak ada yang berubah. Sama, masih berada di tempatnya semula. Ketika duduk, si tetangga tadi menyampaikan, "Nak, kamu harus sabar. Ketahuilah bahwasanya ibumu sudah meninggal 3 bulan yang lalu." Gelap, seolah-olah dia tidak bisa melihat pada saat itu. Bingung, lisannya harus berkata apa. Terduduk, tersujud, menangis sejadi-jadinya tanpa bisa berkata apa-apa. Kemudian setelah ia mampu dengan posisi duduk di kursi, dijelaskan kembali oleh tetangga, "Nak, kamu yang sabar. Tapi sebelum ibumu meninggal, ibumu telah berpesan. Ibu, tolong, kalau seandainya anak saya pulang, tolong kotak yang ada di dalam lemari itu serahkan kembali ke anak saya. Kotak dan isinya masih saya simpan rapi, tidak berkurang sedikit pun. Dan di situ juga saya tulis di kertas selembar isi hati saya." Ketika dikasih kunci lemari, kemudian anak tadi berusaha buka lemari sambil tangannya bergetar. Ketika dibuka, benar di dalam lemari ada satu kotak. Kemudian kotak itu diambil lalu dibuka. Sesuatu yang terjadi yang tidak pernah dia bayangkan, dia rasakan pada saat itu. Apa? Ternyata di kotak itu berisi uang yang begitu banyak. Satu kotak penuh berisi uang. Kemudian dia ambil secari kertas tulisan tangan ibundanya ketika masih hidup. Apa isi yang ada dalam tulisan itu?
Nak, ibu tahu dengan kesibukanmu di kota. Ibu tahu dengan aktivitas kamu selama ini. Ibu tahu bahwasanya engkau sudah punya keluarga. Ibu tahu engkau juga sudah punya anak. Ibu tahu engkau susah untuk mencari waktu. Dan ibu tahu itu. Tapi apakah kamu tahu, nak, apa yang ada dalam isi hati ibu? Selama ini rasa rindu, rasa kangen, ingin bertemu dengan buah hati tercinta ibu. Selama bertahun-tahun belum pernah terjadi. Setiap tahun ibu telepon kamu, jawaban kamu selalu, ibu maaf, saya sedang sibuk. Ibu tahan perasaan itu dengan jawaban supaya kamu tidak merasa kecewa. 2 tahun, 3 tahun sampai dengan batas. Ketika kamu baca secari kertas ini, mungkin ibu telah tiada. Nah, ibu kembalikan lagi uang yang selama ini telah kamu kirim ke ibu. Uang itu ibu kumpulkan dengan tidak berkurang sedikit pun. Semua masih utuh. Dari awal sampai akhir ibu gak ada seperti yang kau kirimkan ke ibu. Nah, apalah kebutuhan ibu yang memang usia sudah tua. Cukuplah ibu 1 piring 1 hari. Cukuplah ibu lemari yang dahulu masih ada ayahmu. Ibu tidak butuh lemari baru. Ibu juga tidak butuh TV baru. Ibu tidak butuh rumah baru. Yang ibu butuhkan adalah bertemu dengan buah hati ibu, yaitu kamu. Luar biasa. Luar biasa. Pada saat itu si anak menyesal. Si anak berteriak menyesal. Dia menyampaikan, ya Allah, seandainya engkau izinkan ibu saya hidup 1 hari saja saat ini, maka 1 hari itu akan saya manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk membahagiakan ibu saya. 1 hari itu akan saya manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk memberikan yang terbaik kepada ibu saya. 1 hari itu akan saya manfaatkan untuk tidak mengecewakan hati ibu saya. 1 hari itu akan saya manfaatkan untuk selalu berada dekat dengan ibu saya. 1 hari itu akan saya manfaatkan untuk selalu bersama dengan ibu saya. Ya Allah, seandainya Engkau izinkan ibu saya hidup 1 hari saja, saya akan menjadi anak yang berbakti kepada ibu saya. Saya akan pindah. Saya tidak ingin hidup di kota. Kalau hidup di kota harus mengecewakan orang tua saya sampai dengan orang tua saya tiada. Tetapi pemirsa TV One yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada saat itu keinginan hanyalah tinggal keinginan. Harapan hanyalah tinggal harapan. Semua sudah terlambat. 1 hari yang sudah terlewati sudah tidak akan bisa diulang kembali. Oleh karena itu, para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selagi Allah Subhanahu wa taala masih memberikan karunia orang tua kepada kita, mari kita manfaatkan waktu itu dengan sebaik-baiknya. Berusaha untuk menyeimbangkan waktu kita, baik untuk keluarga kita ataupun untuk orang tua kita. Bagi kita yang mungkin orang tuanya sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah berhenti untuk selalu mendoakan orang tua kita. Karena doa kita sebagai anak kepada orang tua adalah sangat diharapkan orang tua kita. Jamaah TV One yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semua adalah termasuk golongan orang-orang, anak-anak yang berbakti kepada orang tua kita. Sehingga ketika kita berbakti kepada orang tua kita, insya Allah anak-anak kita pun akan menjadi anak-anak yang berbakti kepada kita. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Demikianlah
yang dapat saya sampaikan tentunya harapannya bisa memberikan manfaat, wabil khusus untuk al-fakir dan juga para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.